Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kita akan lihat ayat firman di dalam Lukas pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja kita akan baca. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ya, saudaraku, ini adalah satu ayat firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca ayat sebelumnya, ini berbicara batu itu ya, yang dimaksud dengan batu itu adalah dirinya, sang batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Nah, kata hancur itu dalam terjemahan versi King James dipakai kata remuk, broken ya, shall be broken gitu. Sedangkan dan barang siapa yang ditimpa batu itu, ia akan remuk. Nah, terjemahan yang lebih tepat, ia akan jadi bubuk, ya. Jadi grain into powder, jadi akan jadi tepung. Saudara bayangkan ya, jatuh ke atas batu itu remuk. Kemudian kalau ditimpa batu itu, dia akan jadi bubuk, begitu ya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan ayat ini? Nah, saudaraku, tentunya ada banyak tafsiran, tapi ada satu tafsiran yang saya kira menarik untuk kita renungkan, yaitu tafsiran yang disingkapkan oleh hamba Tuhan yang bernama Watchmeni. Kalau saudara membaca bukunya Watchmeni, salah satu bukunya yang berjudul, judulnya kalau nggak keliru saya karena sudah lama sekali, yaitu Remuknya Insan dan Terlepasnya Roh. Ya, itu buku klasik yang bagus sekali. Seingat saya pernah beli buku itu sampai beberapa kali dan selalu saya bagikan ke teman-teman, dan sekarang ini mungkin tinggal satu ya yang masih tertinggal, masih tersisa buat saya. Kalau Anda berkesempatan, saya anjurkan meskipun itu buku lama, tapi berkatnya luar biasa. Ya, saudara baca, renungkan, pelajari, dan izinkan Roh Kudus itu mengajar kita melalui buku tersebut. Cepat atau lambat, ya ini kata Watchmeni, seorang yang mengejar akan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, seorang Kristen yang ingin mengalami kemajuan rohani, cepat atau lambat dia pasti akan menyadari bahwa penghalang utama di dalam dia mengejar akan kemajuan rohani atau pertumbuhan rohani itu adalah dirinya sendiri. Begini, saudara. Jadi manusia itu terbagi jadi dua. Ada yang lahiriah, ya, manusia lahiriah. Kemudian ada yang batiniah. Nah, ini bukan berarti yang lahiriah itu yang tampak kelihatan, begitu, tidak. Maksudnya dua manusia itu ada di dalam diri kita, yang lahiriah itu yang di luar. Nah, ini biasanya menjadi penghalang, yaitu pikiran kita sendiri, kemudian opini-opini kita, pendapat-pendapat, kemudian sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, yang tentunya kita anggap benar selama ini gitu ya, prinsip-prinsip yang kita pegang teguh di dalam diri, dalam kehidupan kita, itu manusia yang disebut manusia lahiriah. Tapi ada esoantropos, yaitu manusia batinia, itu adalah manusia baru yang ada di dalam. Nah,
sebetulnya yang di dalam ini yang harusnya tampil, saudara. Tapi untuk tampil keluar, dia tertahan dengan manusia lahiriah yang mungkin seperti cangkang gitu, saudara. Seperti kalau botol itu ya botolnya, padahal isi dari botol itulah yang akan dikeluarkan oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat satu ilustrasi yang bagus yang ada pada kisah Maria dari Betani yang mengurapi Tuhan dengan minyak narwastu sejati. Saya bacakan dari versi Markus, saudaraku ya. Markus 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam. Jadi buli-bulinya itu terbuat dari pualam, sangat indah. Berisi minyak narwastu murni sejati yang mahal harganya. Ya, jadi mahal sekali harganya yang minyak yang ada di dalam buli-buli tersebut. Ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Dan kalau kita baca di versi Yohanes dikatakan baunya semerbak memenuhi seluruh ruangan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria Betani ini, saudaraku, ketika dia mau mengurapi Tuhan? Buli-bulinya indah, tapi seindah apapun, buli-buli itu harus dipecahkan. Kalau tidak dipecahkan, maka yang di dalam buli-buli itu, yang dia mau persembahkan kepada Tuhan, itu tidak bisa teruar keluar, saudara. Baunya pun juga tidak akan tercium. Mungkin buli-buli itu indah, mungkin buli-buli itu antik. Tapi saudaraku, kita ini bukan kolektor barang antik. Mungkin di dalam diri saudara ada banyak hal-hal yang antik. Ya, ada banyak hal-hal yang saudara pertahankan. Entah itu karakter, sifat, atau apapun lah, saudara. Termasuk kepintaran kita, kecerdasan kita, atau apa saja yang ada di dalam diri kita. Tetapi kalau itu hanya buli-buli, itu bukan minyak narwastu yang sejati, itu pada waktunya harus dipecah. Tadi saya mengawali ya, seperti Watchmeni sampaikan dalam bukunya, cepat atau lambat kita akan menyadari bahwa yang di dalam ini mau keluar, yaitu Kristus yang ada di dalam ini mau keluar, benturannya adalah si aku. Makanya saya berkali-kali katakan si aku yang kaku harus dipaku sampai beku di atas kayu. Itu memang betul, karena si aku ini penghalang utama. Kadang-kadang kita ditipu oleh iblis bahwa seakan-akan yang menjadi penghalang kamu maju secara rohani itu adalah si A, si B, si C. Enggak, bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Itulah sebabnya ayat tadi berbunyi, barang siapa jatuh ke atas batu itu dia akan remuk. Jadi peremukan itu perlu terjadi di dalam perjalanan hidup rohani kita. Tuhan izinkan berbagai peristiwa kegagalan, peristiwa dipermalukan, peristiwa di mana sesuatu yang kita banggakan hancur. Apa yang kita anggap itu sesuatu yang hebat begitu ya, ternyata Tuhan izinkan itu berantakan. Kenapa Tuhan izinkan adanya peremukan? Supaya yang di dalam, yang sejati, yang murni itu bisa keluar, saudaraku. Di bagian lain Rasul Paulus katakan bahwa harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Jadi bejananya ini harus pecah, harus. Kalau kita melihat riwayat Petrus, murid Tuhan yang dikasihi, Petrus itu dikasihi oleh Tuhan ya, saudara.
Dia adalah seorang yang impulsif, seorang yang pemberani, ya, termasuk berani melangkah dengan iman, ya. Di antara semua murid Tuhan yang berani keluar dari perahu, minta supaya dia boleh berjalan di atas air menyongsong Tuhan, itu hanya Petrus, saudara. Dan Tuhan sayang sama Petrus, Tuhan cinta. Tapi Tuhan izinkan Petrus itu mengalami kegagalan demi kegagalan demi kegagalan, dan pada puncaknya dia hancur betul-betul ketika dia mengandalkan akan dirinya sendiri. Nah, ini manusia lahiriah, saudara, dari Petrus yang berkata, sekalipun semua meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Tuhan sudah berkata, Petrus, engkau tidak akan meninggalkan aku, engkau akan tetap berjuang. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Enggak ngeyel, saudaraku. Ini manusia lahiriah. Manusia yang jadi cangkang itu tadi, yang jadi buli-buli, itu dipertahankan oleh Simon. Jadi Simon ini, perlu diremukkan. Makanya Tuhan izinkan. Dia hancur betul-betul. Dia dibikin malu betul-betul. Dia dipermalukan. Tetapi kalau saudara baca Injil Markus, saudara akan temukan di sana akan kesalahan-kesalahan, kebodohan, kegagalan, tanda kutip kehancuran dari Petrus. Itu paling banyak ada di dalam Injil Markus. Karena apa? Karena Markus adalah muridnya Petrus, penulis ini. Jadi dia berkata, ayo tuliskan itu semua. Supaya semua pembaca Injil tahu siapa Simon yang harus hancur terlebih dahulu. Supaya yang di dalam itulah yang tampil. Saudara, ketika Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Berarti di dalamku ini ada Kristus. Nah, ini kebenaran. Ketika saudara dan saya bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita. Tetapi harta rohani ini ada di dalam bejana tanah liat yang menutupinya. Minyak narwastu sejati itu, atau tanda kutip Kristus yang ada di dalam kita itu tersembunyi di dalam buli-buli pualam yang indah. Kita mau mempertahankan buli-buli pualam itu, atau kita seperti Maria Betani, pecahkan akan buli-buli itu, dan dia dapat menuangkan yang di dalam itu, mengurapi Yesus. Saudaraku, inilah pentingnya peremukan. Nah, saudara mungkin tanya, bagaimana caranya peremukan itu terjadi? Nanti akan ada waktunya. Dan itu sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi ketika saudara mengalami kegagalan, melihat bahwa diriku sendiri ternyata begitu memalukan, begitu menjijikkan, begitu rapuh. Nah, itulah saat-saat yang terindah, supaya yang sejati itu ambil alih. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Dan Kristus itu tertutup cangkang inilah. Cangkang ini harus dipecahkan supaya keluar. Itulah yang diajarkan oleh hamba Tuhan Watchmeni dalam buku Remuknya Insan, Terlepasnya Roh. Saudaraku, saya berharap ini bisa jadi berkat untuk Anda yang rindu untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.